bersyukur dan terima kasih Allah sudah memilih saya menjadi orang tua untuk Kayla. Bagi saya itu bekerja keras, bekerja, terus bekerja. Jangan pernah nganggur. Saya Haifa dan ini kisah mereka dalam Muslim Story. Assalamualaikum. Haifa lagi jalan-jalan nih di masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, masjid megah yang menjadi simbol kerukunan bagi umat beragama. Masjid ini terletak di tengah kota Jakarta dengan luas mencapai 10 hektar dan dapat menampung kurang lebih 200.000 jamaah loh. Wah, banyak sekali ya. Kalian tahu nggak kenapa Masjid Istiqlal menjadi simbol kerukunan bagi umat beragama? Karena ditunjukkan dengan lokasi Masjid Istiqlal yang berseberangan dengan gereja katedral. Simbol lainnya yaitu dengan adanya sebuah terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Keren banget ya! Yuk ikutin keseruan Haifa di Masjid Istiqlal karena Haifa akan ngobrol dengan salah satu tim humas Masjid Istiqlal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu juga. Hari ini Haifa tuh pengen ngobrol-ngobrol, nanya-nanya tentang Masjid Istiqlal. Seperti yang kita tahu bahwa masjid ini itu adalah salah satu masjid yang sangat besar gitu ya Pak, termasuk di Jakarta. Apalagi waktu awal-awal hijrah ke Jakarta, Haifa itu pengen banget ke Masjid Istiqlal gitu. Baik, tentunya selamat datang Haifa di Masjid Bapak. Istiqlal. Iya. Dan sangat senang sekali ketemu dengan Haifa tentunya. Iya. Nah, jadi sebenarnya nih awalnya itu ada apa ya? Haifa itu meriset nih Pak bahwa masjid ini itu sebenarnya udah mulai dibangun dari tahun 50-an, tapi baru jadi di tahun 78. Itu kan memakan waktu yang sangat lumayan lama gitu ya. Baik. Pak ya. Boleh nggak sih Pak diceritain ke kita gimana sih Pak sejarahnya gitu Pak? Baik. Istiqlal itu berasal dari bahasa Arab. Artinya merdeka. Merdeka. Iya. Masjid Istiqlal dibangun itu sebagai bentuk rasa syukur bangsa dan rakyat Indonesia kepada Allah untuk kemerdekaan. Masya Allah. Ya. Pada tahun 1950-an, ibu kota negara di Jakarta, yang mana notabene populasinya hampir 90%, dan Jakarta juga sebagai ibu kota sebagai miniatur Indonesia, tidak ada tuh yang namanya masjid besar. Nah, di sini masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, ingin mempunyai impian, ingin membangun sebuah tempat ibadah berupa masjid yang fenomenal, besar, dan tahan lama. Masya Allah. Nah, 6 bulan berlalu, barulah terkumpul 127 gambar yang memenuhi kriteria desain. Wah, banyak sekali Iya. Pak. Dan ada syaratnya juga, Ya. untuk desain tersebut, untuk gambar tersebut, tidak boleh mencantumkan nama si arsiteknya, tapi cuma mencantumkan slogan atau sandi-sandinya saja. Nah Pak, jadi dari sayembara tadi, akhirnya siapa Pak pemenangnya? Setelah dipublish, ternyata gambar dengan sandi ketuhanan lah yang menjadi pemenang. Wah. Waktu itu kan yang namanya jurnalis kan kepo. Siapa sih itu yang pemilik sandi ketuhanan itu? Setelah dipublish, ternyata sandi ketuhanan itu milik Bapak Fredrik Silaban, salah satu anak bangsa terbaik, membuat Istiqlal sedemikian bagus. Ternyata beliau itu seorang Kristen Protestan
dari Sumatera Utara. Masya Allah. Iya. Apakah itu yang membuat Masjid Istiqlal ini pada akhirnya berseberangan juga Pak dengan salah satu gereja ya Pak ya? Baik. Simbol apa ya? Toleransi. Toleransi yang Oke. sangat luar biasa sekali nih Iya. Pak. Sebetulnya Mm-mm. ada dua pendapat. Pendapat Wakil Presiden Bung Hatta sebagai seorang ekonom, beliau merekomendasikan di daerah Tamrin atau Sudirman. Tapi Pak Karno sebagai presiden mempunyai hak veto. Istiqlal tetap harus didirikan di sini, di tempat reruntuhan benteng pertahanan militer Belanda. Namanya Benteng Frederik Hendrik, simbol kekuasaannya kolonial Belanda. Yang di atasnya ada masjid, simbol daripada kemerdekaan, Wah. dan dekat dengan gereja katedral yang simbol daripada toleransi yang sendiri. sangat tinggi di Indonesia. Saling menyayangi, saling menghormati antar umat beragama. Benar sekali. Simbol toleransinya juga kalau nggak salah Haifa ada terowongan apa Pak yang ke bawah? Oh, ya betul. Betul ya? Iya. Jadi dibikinnya terowongan itu pertama sebagai simbol toleransi yang sangat nyata, the real harmonism religion di Indonesia. Iya. Ini sangat nyata sekali. Makanya dibangunlah terowongan silaturahmi. Baik. Begitupun umat Islam yang ingin melihat-lihat katedral, karena Istiqlal dengan katedral kan sudah termasuk cagar budaya. Banyak sekali turis lokal Turis-turis, maupun ya. internasional datang ke Istiqlal setiap harinya. Kita ketahui Istiqlal dari jam 10 siang hari sampai jam 4.30 sore setiap harinya yang tercatat di data itu hampir 3 sampai 500 turis asing yang datang ke Istiqlal hanya untuk melihat. Wah. Selain turis asing juga ada juga tamu-tamu VVIP sekelas Perdana Menteri, Presiden dan lain. Dan ada suatu momen jamaah penuh sampai keluar parkir. Ada sebagian jamaah yang sudah tidak kebagian area Istiqlal, mereka nyebrang ke area parkirnya atau halamannya katedral dan jamaah Istiqlal bersembahyang di halaman katedral. Iya, nanti terowongannya bakalan dibuka untuk umum nggak Pak? Insya Allah dibuka untuk umum. Kapan dan tuh, Pak? Karena ini kita menunggu launching dari RI1 Pak Jokowi, Oke. kita nunggu. Kita masih nunggu ya. Masih nunggu. Nah, dengar-dengar juga nih Pak, di sini ini banyak banget dengar-dengarnya nih karena Iya. Haifa udah meriset dulu nih. Katanya air wudhu di sini tuh bisa diminum karena dari daur ulang. Itu gimana ceritanya Kayak Pak? gini ya. Itu keren banget sih Pak. Istiqlal kerjasama dengan BPPT. Mm-mm. BPPT untuk memfasilitasi supaya jamaah bisa minum. Mm-mm. Maka dibikinlah Arsinum atau air siap minum Oke. dengan teknologi yang ada di BPPT. Jadi bukan air daur ulang, air wudhu disalurkan ke alat teknologi yang dibuat BPPT, yang mana air biasanya untuk berwudhu ini juga bisa langsung untuk diminum. Minum. Bisa cool banget dan panas. Oke. Seperti di dispenser seperti itu. Iya, berarti keren banget nih Pak karena percampuran dengan teknologi juga. Betul. Nah, pertanyaan terakhir nih dari Haifa, sebenarnya Pak, ada nggak sih Istiqlal ini tuh peruntukannya untuk apa gitu selain tempat ibadah gitu Pak? Baik, Istiqlal fasilitas yang begitu besar, apalagi di sini di lantai ini namanya 2 teras raksasa, satu di depan, satu di Tadi belakang. kesini ya, Fasilitas Pak. ini bisa untuk film dokumenter. Di sini juga untuk manasik haji. Iya, berarti banyak sekali gitu ya Pak Banyak manfaatnya. sekali. Istiqlal juga ada fasilitas perpustakaan. Jadi hampir 5.000 katalog dari buku tahun 50-an sampai tahun Iya. milenia 2023. Istiqlal juga sekarang ini ada fasilitas studio. Karena Istiqlal mempunyai YouTube official khusus Istiqlal untuk memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan Istiqlal gitu. Oke, berarti banyak sekali Banyak manfaat sekali. yang bisa dirasakan juga ya Pak ya. Iya. Pak, jadi Haifa mau ngucapin terima kasih banyak nih Sama-sama. buat Pak Didi udah mau diajak ngobrol-ngobrol Sama-sama. tentang Masjid Istiqlal. Semoga sehat selalu dan kita Amin. bisa bertemu lagi ya Pak. Begitu banyak cerita indah dan sejarah dari Masjid Istiqlal.
bukan hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai wisata religi. Haifa juga melihat banyak turis luar negeri yang berkunjung untuk mendengarkan cerita, sejarah, dan sholat di masjid ini. Simbol kerukunan yang sangat terasa ya, indah sekali. Haifa senang sekali karena berkesempatan untuk mengetahui lebih dalam tentang masjid yang bersejarah ini. Semoga Masjid Istiqlal bisa menjadi pusat kebudayaan Islam yang selalu terjaga dan menjadi ikon untuk masjid di dunia. Amin. Terus ikutin Haifa di sini ya, karena masih banyak cerita inspiratif yang dapat menginspirasi kamu. لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Memiliki keterbatasan bukan berarti menjadi penghalang bagi kita untuk menyebar kebaikan. Haifa akan mengobrol dengan hafizah yang luar biasa istimewa. Keistimewaannya bukan hanya di mata manusia, namun juga di mata Allah. Insya Allah. Kaila Nur Syahwa, 15 tahun, seorang hafizah disabilitas yang mampu menyelesaikan 30 juz hanya dalam waktu 3 tahun. Keterbatasan tidak pernah menghentikannya, justru menjadi kekuatan dan keberanian untuk dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak. Hai Kaila. Hai kakak. Halo Bunda. Iya, Kenalin, aku Haifa. Lagi pada ngapain nih? Kalau Kaila lagi baca Al-Quran. Wah, ini Al-Quran apa namanya Kaila? Ini namanya Al-Quran Braille, Braille. Jadi ini khusus ya? khusus untuk tunanetra. Wah, Masya Allah. Hari ini ada Bunda juga nih ya nemenin Kaila. Nah, aku tuh pengen nanya. Kamu itu kan Masya Allah banget ya. 15 tahun, udah hafal 30 juz. Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah, aku tuh pengen tahu gimana sih cara kamu ngafalin Al-Quran. Dan aku dengar-dengar tuh katanya bahkan sampai Ustadz itu ada yang, maaf nih katanya nggak sanggup ngajarin Kaila. Emang iya, benar? Iya. Iya. Gimana tuh ceritanya? Jadi Kaila itu hanya mendengarkan audio murotal. Jadi dalam satu hari itu setiap pada sholat fardu itu 1 juz. Jadi dalam satu hari itu terdiri dari 5 juz. Dan Ustadz menolak Kaila itu karena dia belum bisa mengajarkan Kaila ini. Itu belum Nggak bisa. tahu ya, Kak, Iya, karena nggak tahu. beliau tunanetra, jadi nggak tahu tuh bagaimana sih Metodenya. untuk cara mengajarkan mengaji seperti anak disabilitas seperti ini. Pada waktu itu Kaila umur berapa, Bunda? Saat itu kakak kan mulai hafalan Al-Quran 7 tahun, Kak. Jadi saat mengetahui Kaila itu keinginannya ingin menjadi penghafal Al-Quran, nah semenjak itulah neneknya bingung tuh gimana cara ngajarinnya. Akhirnya diajaklah Kaila ke ustadz-ustadz biar bisa membantu Kaila menghafal Al-Quran. Ternyata banyak yang menolak, bukan banyak, semua yang neneknya datangin itu ustadz itu pada menolak karena tidak tahu bagaimana cara mengajarkan anak seperti kakak Kaila ini. Berarti belum tahu metodenya gitu ya, Bunda? Iya, ya? benar. Nah, pada akhirnya gimana tuh, Bunda? Metode apa yang akhirnya Bunda ajarkan untuk Kaila sehingga Kaila ini bisa menghafal Al-Quran? Alhamdulillah, akhirnya kita mengetahui tuh kalau anak tunanetra seperti ini yang pekah itu adalah indera pendengarnya. Indera pendengar itu adalah telinga ya, Kak. Jadi makanya kita memutuskan kakak itu kami ajarkan lewat audio murotal. Jadi kita pilihkan kori yang terbaik yang sesuai dengan kakak Kaila inginkan. Setelah itu beliau mendengarkan, dan setiap mendengarkan itu kalau misalnya sudah hafal baru disetor seperti itu. Jadi sampai sekarang kakak Kaila selesai 30 juz dengan metode yang sama, cuman mendengarkan audio, Kak. Setelah mendengarkan beliau hafal, setor.
Jadi mandiri di rumah aja semuanya 30 juz alhamdulillah. Mandiri semuanya. Kalau misalnya sekolah berarti sekarang umur berapa? Kalau sekarang 15 tahun sebenarnya kakak harusnya sudah SMA. Sudah SMA ya. Tapi ini karena kemarin putus sekolah setahun untuk menyelesaikan hafalan 30 juz, jadi kakak baru kelas 8. Kelas 2 SMP. Pantesan masih lucu banget. Masya Allah. Lucu Alhamdulillah. banget, Masya Allah. Nah berarti tadi kita tahu bahwa ada metode khusus gitu Ya. buat Kayla. Nah pasti ada dong Alhamdulillah. tantangan yang dihadapi Kayla gitu dari awal mungkin dia harus mencoba metode baru melalui DVD ya tadi ya Kayla ya bener. Aku pengen tanya ke Kayla deh gimana tuh tantangannya apa tuh menghafal dengan cara metode itu? Nah, tantangannya tuh Kayla menghafal Al-Quran itu harus dalam ruangan tertutup. Jadi nggak boleh ada yang berisik dan nggak boleh ada yang buka pintu kamarnya. Jadi Kayla mendengarkan pakai headset, pakai handphone, supaya Kayla lebih fokus dan lebih jelas mendengarkan qorinya gitu, qorinya membaca. Oke, berarti caranya adalah dengan menyendiri ya Kayla? Iya, menyendiri. Menyendiri jadi bisa hafal. Tuh, tapi ini Kayla tuh sedih nggak sih belum pernah ngelihat Al-Quran? Alhamdulillah sih nggak sedih sama sekali. Ini insya Allah dengan hafalan-hafalan Al-Quran yang Kayla miliki, Kayla ingin melihat sahabat sejati Kayla, yaitu wujud daripada Al-Quran, tapi insya Allah di akhirat kelak, insya Allah. Masya Allah. Dan Al-Quran kelak akan menjadi syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Benar sekali, Masya Allah. Sampai merinding loh Kak Haifa dengernya. Gimana sih Bunda ceritanya sampai Kayla itu akhirnya bisa seperti sekarang gitu, menjadi anak yang spesial gitu Bunda? Masya Allah, ya, banyak cerita di belakangnya Kak. Banyak ujian, banyak tantangan untuk kita mendapatkan kakak Kayla yang seperti ini. Jadi saya selalu menentang kehendak bahwasanya Allah itu terlalu berat memberikan ujian. Seperti itu, terlalu berat ujiannya. Jadi manusiawi, saya kecewa dengan seperti itu. Kondisi anak pertama, mendapatkan anak pertama seperti ini yang kita inginkan bahwasanya kelak nanti dia akan membanggakan kedua orang tua, masa depannya akan cemerlang. Nah, mendapatkan anak seperti ini kan otomatis saya sedih dong Kak. Lah, Masya Allah, apa saya bisa menerima ujian seperti ini? Dan ternyata kesedihan itu pun dibayar dengan begitu banyak kebahagiaan yang Allah berikan. Jadi salah satunya kakak Kayla menjadi hafizoh ini adalah bentuk dari doa-doa kami selama ini. Bahwasanya, ya Allah, kami yakin bahwa Engkau tidak akan menguji hamba-Mu di luar dari kemampuan-Mu. Saya menerima ketentuan takdir yang Kau berikan, tapi hamba mohon kelak suatu saat anakku akan memberikan kebahagiaan. Dan ternyata Allah menjawab itu dalam usia 7 tahun Kak. Jadi 7 tahun Allah menjawab jawaban doa-doa kami. Kakak dijadikan hafizoh, kami diberi amanah dari Allah untuk mendapatkan bahwasanya nih Allah terlalu sayang dengan engkau sehingga engkau mendapatkan anak istimewa. Masya Allah, seperti itu Kak. Jadi 7 tahun Kak, baru kami mengetahui bahwa kami ternyata orang tua terpilih yang Allah pilih untuk mendapatkan anak istimewa seperti kakak Kayla. Alhamdulillah. Akhirnya Bunda menerima gitu ya, dan Insya Allah. aduh, aku jadi gak bisa ngomong. Jadi pada akhirnya gimana tuh Bun? Akhirnya Bunda menerima itu di titik apa sih Bunda? Jujur, dulu saya selalu minder dengan mendapatkan anak seperti ini. Jangankan di keluarga, di orang-orang lain pun saya merasa, ya Allah, saya merasa orang yang sangat hina. Seperti itu dulunya Kak, karena otomatis kalau kita mendapatkan anak seperti ini, otomatis kita merasa bahwa, oh mungkin kamu terlalu banyak dosa sehingga Allah memberikan ujian seperti ini. Dan saya selalu dengar pesan dari ibu saya bahwasanya Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar dari kemampuannya. Suatu saat kelak engkau akan berdiri dan berucap syukur bahwasanya kamu akan menunjuk ini anak saya.
kamu akan bangga dengan memperkenalkan anakmu yang sekarang, karena kelak dia akan yang meninggikan derajatmu, insya Allah. Dan itu yang selalu teriang-iang di telinga saya, Kak, bahwasanya benar kata ibu saya, Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Di balik kekurangan yang Allah berikan, insya Allah ada yang tersimpan. Apa itu nanti kita akan tahu jawabannya. Ternyata Masya Allah, kakak mempunyai daya ingat yang bagus, mempunyai suara yang indah kata orang, dan beliau bertekad untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah, makanya nikmat itulah yang kami dapatkan. Alhamdulillah saya bangga punya Kaila, Kak. Berdasarkan penjelasannya Bunda, aku tuh jadi nangkep bahwa Kaila memang anak yang spesial, yang luar biasa, pemberian dari Tuhan. Tapi semuanya nggak akan jadi kayak gini tanpa pengorbanan dan semangatnya Bunda juga gitu. Ya. Dan aku pengen nanya ke Kaila, sesayang apa sih sama Bunda? Kaila itu menyayangi Bunda seperti halnya guru pribadi Kaila. Karena Bunda itu seperti guru sekolah pribadinya Kaila. Jadi apa yang Bunda lakukan, apa yang Bunda terapkan dalam kehidupan Kaila itu demi kebaikan Kaila juga. Kakak saya nggak sama Bunda. Jadi sesayang apa? Banget. Sayang banget, Masya Allah. Kita semua jadi berkaca-kaca nih, karena Masya Allah sekali Kaila di umur 15 tahun sudah bisa menghafal 30 juz ya, dengan keterbatasan yang Kaila punya gitu, dan itu bukan halangan. Nah, aku tuh pengen nanya dong, ayat favoritnya Kaila apa sih? Semua yang ada di Al-Quran itu favorit Kaila, tapi ada satu favoritnya Kaila itu adalah surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Masya Allah. Ayat berapa kalau boleh dibacain, boleh? Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul 'asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul 'azim. Kaila, suara kamu bagus banget, Masya Allah. Aduh. Nah, aku tuh pengen nanya juga nih, Bunda sebangga apa sih Bunda punya anak kayak Kaila? Kalau dibilang bangga, bukan bangga lagi, Kak. Saya udah sangat bersyukur dan terima kasih Allah sudah memilih saya menjadi orang tua untuk Kaila. Makasih, Kak. Masya Allah. Kalau Kaila sebangga apa menjadi seorang wanita muslimah? Alhamdulillah, ya Kaila tuh bangga banget bisa menjadi anak yang bermanfaat, dan Kaila juga nggak nyangka bakal jadi seperti ini.
Gak nyangka banget. Dan dapat support dari bunda, terus dari bunda dan ayah, dapat support juga dari keluarga. Dan Masya Allah, Kaila nggak bisa ungkapin dari kata-kata. Masya Allah sekali, hari ini Haifa seneng banget bisa ngobrol bareng Kaila dan Bunda. Haifa tahu bahwa banyak sekali sudut pandang lain yang bisa kita lihat, bahwa walaupun nggak bisa melihat dunia, tapi akhirnya dunia bisa melihat Kaila. Bener kan? Iya, Masya Allah. Makasih banyak ya buat Kaila dan Bunda udah mau ngobrol-ngobrol bareng Haifa hari ini. Semoga kita ketemu lagi ya Kaila. Insya Allah, bukan cuma di dunia ya Kak, insya Allah di surganya Allah. Mari kita berpelukan. Masya Allah, ingat aku ya Kaila, nanti di surga ajak aku ya. Insya Allah. Masya Allah, setiap bertemu dengan insan yang baru, Haifa selalu terpacu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Haifa yakin bahwa Allah tidak akan pernah tidur. Segala upaya dan perjuangan kita akan digantikan olehnya, bisa dalam bentuk materi, kesehatan, ataupun keberkahan lainnya. Seperti pada surat Ibrahim ayat 7, bahwa Allah akan menambah kenikmatan kepada hambanya yang selalu bersyukur. Kali ini Haifa masih mau ngobrol dengan Profesor Nasaruddin Umar. Sosok yang sangat inspiratif karena gagasan dan bukunya sangat membuka mata dan pikiran. Beliau merupakan sosok yang memiliki begitu banyak title sebagai imam besar, rais dalam organisasi Islam, rektor PT IKI, dan bahkan menjadi ketua umum pondok pesantren. Wah, banyak sekali ya amanahnya. Namun di sini Haifa bukan membicarakan tentang beliau saat ini. Haifa akan membicarakan tentang masa lalu dan masa kecilnya. Cerita yang menarik dan sangat menginspirasi dari sosok yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya Haifa bisa ya? ketemu. Oh, Iya Prof, kenalin aku alhamdulillah. Haifa. Ya, memang sesuai dengan jadwal kita. Saya tunggu Iya. memang. Iya benar Ya. banget. Oh, oke, mungkin kita lebih duduknya di situ Oke, aja. boleh. Terima kasih, Prof. Prof, Masya Allah, udah 8 tahun ya Prof menjabat sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Nggak terasa ya? Nggak Kayaknya baru terasa. kemarin. Oh iya Prof, Haifa kira tuh rasanya berat banget. Nah ini pas banget pertanyaannya nih Prof. Apa sih Prof tantangannya menjadi imam besar di Masjid Istiqlal ini? Segala sesuatu yang besar itu pasti besar tantangannya juga. Imam besar juga tantangannya itu tentu besar juga. Tapi tantangan yang paling besar buat saya itu adalah dengan penuh kesadaran bahwa diri saya itu sebetulnya kayaknya saya bukan orang yang paling tepat untuk menjadi imam besar. Bahkan mungkin banyak orang yang lebih tepat menjadi imam besar. Ketika saya diminta dilantik pada waktu itu, saya juga pertanyakan, kok saya ya? I'm not in capacity to menjadi imam besar ya. Sepertinya ada orang yang lebih hebat dari saya ya. Tapi dengan catatan bahwa kalau memang saya akan diminta jadi imam besar, saya mohon dinasehati. Karena saya bukan orang yang benar-benar siap untuk itu ya. Nah tadi kan tantangannya nih Prof. Kalau yang seru-serunya ada nggak sih Prof? Boleh diceritain ke kita juga nih. Masjid itu kan sebuah negara kecil ya. Iya. Konfigurasi masyarakatnya banyak maunya ya. Jadi sekarang kita harus menempatkan diri kita sebagai khadam. Khadam itu artinya pelayan masyarakat ya. Pelayan jamaah. Jadi kita nggak boleh ada aku imam besar. Saya melakukan apapun yang biasa saya lakukan, yang biasa orang lain lakukan. Jadi imam besar itu mungkin namanya saja imam besar, tetapi saya menjadi pelayan masyarakat sebetulnya. Masya Allah. Berarti kalau tadi awalnya Haifa mendengar imam besar Masjid Istiqlal itu rasanya benar-benar wah gitu ya Prof ya. Tapi waktu bertemu sangat rendah hati, Masya Allah. Haifa sampai terharu nih dengarnya. Nah Prof kan juga suka nulis nih.
berdasarkan yang udah Haifa riset nih, kurang lebih sampai hari ini tuh Prof udah merilis 42 buku. Masih ingat nggak Prof buku pertamanya gitu? Saya itu nggak tahu buku pertama saya yang sesungguhnya paling pertama apa, karena saya waktu S1 itu saya menjadi hobinya nulis ya. Iya. Saya anak pertama dari 8 bersaudara ya. Saya harus membantu bapak saya yang guru SD yang sendirian, ibu saya nggak tamat SD. Jadi sebagai anak pertama tentu harus berkontribusi juga. Bertanggung jawab ikut membantu orang tua membesarkan dan menyekolahkan adik-adik. Jadi cara saya menghidupi diri dan adik-adik itu nulis artikel. Jadi hampir setiap hari itu saya nulis di forum-forum manapun juga. Bagi saya itu nulis itu hobi. Setelah pindah ke Jakarta, saya bikin tulisan di artikel itu memang persiapannya untuk buku ya. Jadi buku saya sekarang 42. Tapi buku yang paling pertama saya itu waktu Risalah Sarjana Muda ya. Saya ingat betul itu dicari orang karena memang unik ya konsep dewasa mengenai hukum positif dan hukum Islam. Nah, hukum positif juga pada waktu itu ya memang berbeda-beda juga. Hukum pidana 16 tahun, hukum perdata 21 tahun, ya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu 19 tahun dan 18 tahun ya. Jadi berantakan itu definisi dewasa itu. Nah, saya angkat menjadi sebuah risalah, ternyata bisa menjadi buku yang banyak dicari. Biasanya nih pasti Prof udah banyak banget yang nanyain soal Masjid Istiqlal. Udah banyak banget pasti Prof. Nah, Haifa tuh sebenarnya pengen kayak ngulik-ngulik masa lalu atau masa kecilnya Prof gitu. Kalau bicara nostalgia masa kecil saya agak emosional ya. Aduh. I can imagine, saya tidak bisa bayangkan bisa seperti sekarang ini. Karena desa saya itu namanya desa Ujung, namanya saja Ujung untuk pembuangan jin di situ ya. Maka itu bapak saya menyekolahkan saya di pondok pesantren ya. Di pondok pesantren itu saya paling kecil ya, karena waktu itu kelas 3 tidak ia pindah ke kota lain untuk nyantri pada waktu itu. Bayangkan umur kelas 3, masak sendiri, nyuci sendiri, cari kayu bakar sendiri, naik sepeda 40 km ke pondok pesantren ya kan. Kemudian malam-malam saya nginap di danau ya, ini jujur kami jualan ikan ya. Jadi menangkap ikan, kemudian pagi-pagi kita jual. Jadi nombak ikan di danau ya, baru kita jualan. Saya juga pernah bertani lah di kampung, membelah sapi dan seterusnya. Kalau diingat-ingat sekarang seru banget ya Prof. Semuanya pernah dicobain nih sama Prof gitu. Berarti Prof, dari semua kisah yang udah Prof sampein itu benar-benar dari seorang anak pesantren gitu ya. Apalagi tadi juga Prof bilang dari desa yang namanya Ujung sampai akhirnya bisa ke seluruh mancanegara gitu ya Prof. Masya Allah sekali. Ya, saya tidak mau cerita penderitaan. Karena penderitaan itu dunia saya. Iya, yang saya cerita tadi ini adalah yang positif-positifnya supaya anak-anak minarti Z ini juga termotivasi ya. Insya Allah. Ibtidaiyah itu kelas 3 saya loncat ke kelas 6. Jadi cuma 3 tahun. Dan saya masuk sekolah itu 5 tahun ya. Jadi teman-teman saya itu baru kelas berapa saya udah tamat di Ali atau 3 tahun waktu itu. Jadi loncat cepat sekali masuk ya. Mestinya kan 6 tahun ya, saya 5 tahun udah masuk sekolah. Kemudian naik kelas 3 loncat kelas 6. Kemudian sekolah pagi sore hafal Quran, dan kemudian pernah kebakaran juga. Jadi baru 3 bulan masuk di pondok, kebakaran habis seluruh kota Sengkang. Termasuk rumah saya dan segala macam perlengkapannya nanti habis. Saya ke sana, rumah ini gimana? Pokoknya saya tidak mau mengatakan kepada orang tua ini ada kesulitan, nanti dilarang sekolah kan. Udah ngapain sekolah, nggak mungkin bisa jadi pejabat, nggak, saya mau sekolah. Nah, tapi Prof masih pengen nggak sih Prof jadi dokter gitu? Karena aku juga dengar kalau Prof tuh cita-citanya adalah kepengen jadi dokter, tapi akhirnya masuk pesantren sampai nangis-nangis. Cita-cita itu pernah ada. Iya. Begitu saya dimasukkan di pondok pesantren, aku pengen jadi dokter kok dibawa di pondok pesantren. Nah sekarang anak saya dokter.
Insya Allah 3 tik ini 2 sudah selesai kedokteran, dokter semua. Kecuali 1 lagi masih kedokteran. Nah, jadi bapaknya nggak kesampai jadi dokter, anak-anaknya jadi dokter. Jadi cita-citanya dilanjutkan oleh anak-anaknya ya Prof. Masya Allah sekali, alhamdulillah kalau begitu. Jadi dari semua perjalanan dari pesantren, terus juga menulis buku, menjadi imam besar, kemudian juga menjadi wakil menteri, apa sih Prof makna hidup bagi Prof? Bagi saya itu bekerja keras, bekerja, terus bekerja. Jangan pernah nganggur. Mungkin karena saya ditempa oleh penderitaan 8 bersaudara, ya. Maka kalau saya tidak aktif, maka adik-adik saya pun nggak bisa. Jadi tidak pernah nganggur dan harus belajar kuat. Saya sangat terbantu dengan adanya beasiswa Super Smart dari Pak Harto. Ya, karena kalau mau bayar SPP, minta uang ke orang tua juga nggak ada. Jadi terpaksa kita harus nulis lagi, ngajar privat untuk dapatkan uang. Tapi alhamdulillah di mana ada usaha pasti di situ ada hasil. Betul. Dan saya juga kan tinggalnya di masjid ya, enak berdoa. Rasanya kok doa saya tidak pernah disia-siakan oleh Allah. Tengah malam aku mau bayar SPP tapi nggak ada uang dari orang tua, terus besok ada aja caranya. Intinya jangan menyerah ya Prof ya, harus terus berusaha. Tadi Prof juga bilang jangan nganggur, pokoknya apa yang bisa dilakuin Prof selalu melakukan sesuatu dan gitu. silaturahim dengan orang lain. Benar. Jadi dan kita juga membantu berdoa, orang. Siapa yang rajin membantu sesamanya, langit pun juga akan membantu yang bersangkutan. Nah, berhubung nih pencapaian Prof tuh udah banyak banget, aku tuh jadi pengen tahu nih Prof. Prof masih ada nggak sih hal yang pengen dilakuin atau gambaran mungkin akan seperti apa gitu nanti di masa tuanya gitu mungkin Prof. Begitu jadi penasaran nih Prof. Saya mengalir seperti air. Mengalir seperti air. sampah di atas permukaan laut, sungai. Kemanapun akan menghantarkan di situlah. Itulah hidup saya. Sekarang juga saya sudah seperti overloaded ya, karena saya barusan ini didaulat sebagai ketua umum Pondok Pesantren Asadiyah. Saya kira pondok pesantren terbesar di Indonesia saat ini adalah Pondok Pesantren Asadiyah, 542 cabang. Kalau dihitung rantingnya mungkin lebih 1.000 semuanya. Sumatera, Sulawesi, Indonesia Timur lah, tambah Sumatera, Kalimantan, sampai Tawau, Sandakan, daerah Malaysia. Santrinya itu mungkin ratusan ribu lah. Kemudian saya juga punya pondok pesantren sendiri, ada 13 ya, pondok pesantren Al-Ikhlas namanya. Kemudian saya masih rektor sekarang, rektor Universitas PTI ke Jakarta. Jadi rektor, pimpinan pondok, kemudian juga imam besar. Jadi overloaded. Maka itu mungkin nanti ke depan saya akan satu persatu membatasi kegiatan ini. Sudah waktunya kita melakukan regenerasi. Betul. Ya jangan kita monopoli lah. Sudahlah, cukup kita yang kasih yang junior kita, karena kalau kita mau monopoli itu kan nanti gak bagus ya. Iya. Nah berarti tadi berdasarkan kata-katanya Prof bahwa hidup itu mengalir aja, terus yang penting kita usaha, dan juga yang penting tadi apa Prof, jangan nganggur ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu terus. Nah ini mungkin juga bisa menjadi motivasi bagi banyak banget milenial di zaman sekarang nih. Terima kasih ya Prof, kita doakan semoga semuanya ke depannya lancar. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terkadang orang lain hanya melihat pencapaian saat ini, namun tidak melihat masa lalunya. Dari Prof Nasaruddin Umar, Haifa belajar bahwa segala proses dan perjalanan hidup tidaklah berlangsung cepat. Semua itu butuh proses, perjuangan dan semangat dari dalam diri seseorang. Haifa sangat senang karena selain bisa bertemu dengan orang-orang hebat, Haifa mendapatkan cerita yang sangat luar biasa tentang Masjid Istiqlal. Melihat secara langsung kerukunan dan toleransi di masjid ini, indah sekali. Tungguin keseruan Haifa di episode lainnya ya. Insya Allah Haifa akan bertemu dengan narasumber hebat dan inspiratif lainnya. Wassalamualaikum.